Perencanaan pembelajaran bersama Negeri Nusa Bagian Barat. Definisi kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan (KOPS) adalah kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Pentingnya penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada struktur kurikulum merdeka, kurikulum operasional satuan pendidikan (KOPS) disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan secara nasional, visi misi, serta karakteristik satuan pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KOPS: yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual, artinya kurikulum yang disusun harus menunjukkan ciri khas dari satuan pendidikan. Yang ketiga, memasukkan unsur sosial budaya dan karakteristik industri. Pada kurikulum merdeka ini, KOPS yang disusun bisa direfleksikan dan bisa diubah menyesuaikan dengan perubahan saat proses implementasi. Selain itu, kurikulum harus disusun dengan melibatkan seluruh pihak seperti siswa, orang tua, masyarakat, industri, dan para pihak pemangku kebijakan. Merancang pembelajaran diawali dari yang pertama, memberikan pemahaman bermakna, di mana hal ini merupakan pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka. Pemahaman ini ingin kita capai setelah siswa mempelajari materi tertentu. Yang keduanya, pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang dapat memfokuskan pada materi pembelajaran yang diharapkan bisa dijawab oleh siswa setelah selesai belajar materi tertentu. Kemudian memberikan pemahaman bermakna pada siswa dapat kita fasilitasi dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini memuat topik dari materi yang akan diajarkan kepada siswa. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menyusun pemahaman bermakna melalui pertanyaan pemantik. Yang pertama, menuliskan ide-ide terkait topik pelajaran. Ketika kita akan melakukan pembelajaran tertentu, kita sudah menyiapkan materi pembelajaran. Dalam kegiatan ini, kita tuliskan ide-ide yang ada kaitannya dengan materi ajar yang akan kita ajarkan. Yang kedua, merumuskan pertanyaan pemantik. Dalam merumuskan pertanyaan pemantik, kita harus memperhatikan kriteria dari pertanyaan pemantik itu sendiri. Yang ketiga, menyusun pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna harus dicapai siswa melalui proses yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Sementara konsep dan komponen modul ajar sendiri, modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Kemudian, jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Sementara satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar atau RPP, dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan. Tujuan pengembangan modul ajar sendiri, pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu proses pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk pertama, memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan sesuai dengan karakteristik murid, atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Kriteria yang harus dimiliki modul ajar adalah yang pertama, esensial,
di mana pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas sendiri. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang, menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara alami dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelum peserta didik sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Yang keempat, berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid. Sementara komponen modul ajar sendiri, yang pertama, modul ajar sekurang-kurangnya bersih tujuan pembelajaran, menangkap pembelajaran yang mencakup media pembelajaran yang akan digunakan, asesmen, serta informasi yang referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Dan berikutnya, guru di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar murid. Komponen inti modul ajar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini memuat tiga hal. Yang pertama, mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa dalam berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian yang berikutnya menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Sementara berikutnya, tujuan pembelajaran pun bisa mencakup berbagai bentuk mulai dari pengetahuan, fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, serta kolaborasi dan strategi komunikasi. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mencakup dua hal, kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah konkret yang disertai opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Yang berikutnya, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan dalam tiga tahap: pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Yang ketiga, rencana asesmen terdiri atas mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Namun kedua jenis asesmen ini tidak harus selalu digunakan dalam modul ajar, melainkan dapat disesuaikan tergantung pada cakupan muatan pembelajaran dan kebutuhan murid. Berikutnya, dalam merencanakan asesmen, guru juga perlu memahami salah satu prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka dalam mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis yang bisa dilakukan agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan murid juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perencanaan pembelajaran berikutnya. Refleksi pembelajaran. Tujuan refleksi pembelajaran dilakukan meliputi 8 poin. Yang pertama, mengetahui minat para siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. Yang kedua, melakukan pengukuran penerapan model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil kerja guru yang telah dilakukan dalam penyampaian materi dan penguasaan kelas. Yang keempat, mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa sehingga guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Yang kelima, memahami respon siswa dalam belajar dan menyampaikan materi. Yang keenam, supaya guru bisa memahami kelemahan atau kekurangan dari sebuah pembelajaran supaya lebih baik untuk guru juga dan juga murid. Yang ketujuh, mempunyai akuisisi metode pembelajaran yang strategi dan teknik pembelajaran yang lebih baik kemudian diimplementasikan supaya bisa lebih terus dan bisa digunakan terus. Yang kedelapan,
Guru bisa membuat kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dalam pembelajaran di kemudian hari. Sementara manfaat refleksi pembelajaran sendiri itu ada beberapa hal juga. Aktivitas refleksi berguna sebagai peninjauan pada kelas atau sebuah kelompok, berguna untuk menggambarkan situasi dan kondisi dari sebuah kelas, apa yang terjadi pada siswa dan masalah yang mereka temui, bisa memaksimalkan dan lebih menunjukkan potensi setiap siswa atau individu dan sebuah grup. Kemudian untuk meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap kinerja guru yang berlanjut dan berjenjang, wadah untuk menjalin komunikasi positif yang bersifat membangun antara siswa dan guru. Guru dapat memintakan siswa sesuai karakter dan daya tangkap mereka yang akan nantinya akan memudahkan dalam pembagian kelompok, pemberian materi, dan evaluasi belajar. Sementara manfaat bagi siswa sendiri berguna menyalurkan aspirasi siswa dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung maupun yang telah dilakukan. Kemudian siswa bisa mengungkapkan proses pembelajaran yang telah dilakukan apakah berlangsung dengan baik atau tidak. Berikutnya, siswa akan mendapat kepuasan karena bisa mendapatkan sistem belajar yang mereka minati, dan terakhirnya menjadi ruang ekspresi positif terhadap guru mengenai proses belajar mengajar bagi siswa. Terima kasih. Amato, sampai jumpa.